Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ketemu lagi dengan Pak Yai di channel tentang matematika ya tentunya. Untuk belajar matematika bersama, di sini nanti kita akan belajar tentang materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin karena kita kemarin sudah belajar tentang persamaan trigonometri ya dengan beberapa bentuk-bentuknya. Kemudian kita juga akan belajar yang bentuknya itu kuadrat ya atau pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Nah, di sini sebagai awalan ya untuk persamaan trigonometri itu kan kadang juga bentuknya ya ada yang bentuk kuadrat. Nah, penulisan dalam trigonometri itu beda dengan kalau kita belajar aljabar biasa ya. Kalau di trigonometri itu sin kuadrat ya seperti ini, sin kuadrat x penulisannya, berarti itu merupakan sin x dikali sin x, penulisannya sin kuadrat x ya, kuadratnya di sinnya bukan di x-nya ya, beda itu nanti. Ini juga cos kuadrat x, dan ini ada beberapa yang perlu kita ingat ya. Ini adalah identitas trigonometri ya. Jika ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, itu persamaan itu. Nah, nanti ini juga berlaku beberapa bentuk ya. Berarti sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x juga bisa, atau cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x juga bisa. Nah, ini ekuivalen dengan beberapa bentuk itu. Dan juga ini juga 1 plus tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Nah, itu juga nanti berlaku ekuivalen dengan beberapa bentuk juga yang sama dengan ini. Nah, ini kemudian ya nanti kalau karena bentuknya kuadrat berarti nanti kita perlu memfaktorkan ya, memfaktorkan. Kemudian nanti juga ada akar-akar persamaan kuadratnya, berarti nanti ada kemungkinan itu nilai x itu akan ada beberapa, lebih banyak daripada kalau kita mencari yang persamaan linier atau pangkat tertingginya 1, karena kita nanti harus memfaktorkan, berarti dari faktor itu kita nanti ada beberapa penyelesaian yang akan ketemu. Nah, kemudian untuk kita ketahui juga rentang dari sin dan juga cos itu adalah terkecilnya min 1 dan juga yang paling besar itu adalah 1. Jadi nanti kalau nilai cos x itu kalau lebih dari itu atau kurang dari ini, berarti dia tidak memenuhi untuk nilai sin. Kalau di tan itu memang tidak ada batas ya, karena tan itu nilai terkecilnya min tak hingga, nilai terbesarnya adalah tak hingga. Jadi berapapun boleh memang untuk tan ya. Tapi untuk cos itu berbeda, dan sin juga nilai tertingginya min 1, terendahnya min 1, tertingginya 1. Nah, ini ada beberapa contoh supaya nanti kita lebih jelas ya. Nah, sebagai contoh ini ya, tentukan himpunan penyelesaian ya, cos kuadrat x ya, dikurangi cos x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk batas x-nya itu sudutnya nanti antara 0 sampai 360 ya. Kemudian untuk penyelesaiannya berarti kita perlu penulisannya seperti ini supaya nanti kita tidak bingung ya. Cos kuadrat x berarti nanti sama juga kita menuliskan cos x yang dikuadratkan ya, harus dikurung. Kalau jangan sampai cos x kuadrat, nah itu berbeda ya. Nah, ini harus ada kurung di sini supaya menandakan bahwa yang dikuadratkan itu adalah cos x-nya, bukan x-nya saja ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini, kita misalkan ya cos x-nya itu sebagai P boleh, T boleh, S boleh, apa A besar boleh, yang penting kalau bisa huruf besar ya. Kemudian kita bentuk saja ya, ini karena cos x tadi P, berarti ini P kuadrat dikurangi P dikurangi 2. Nah, ini P kuadrat dikurangi P dikurangi 2. Nah, dari sini kan sudah membentuk persamaan kuadrat, berarti kita bisa melakukan pemfaktoran di sini ya. Kemudian karena ini P kuadrat berarti sini P, kemudian yang belakang ini 2, faktornya adalah 2 dan 1. Dan juga karena di sini min, berarti tandanya ini harus berbeda ya.
Berbeda apa? Dilihat tengahnya. Tengahnya min, berarti yang besar ya. 2 sama 1 kan besar 2. Berarti yang besar ini depannya min, yang satunya lagi ini plus ya. Seperti itu cara untuk memfaktorkan. Kemudian kita akar ya, cari akar-akarnya. P min 2 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan 2 atau P sama dengan min 1 ya di sini. Nah, diingat-ingat tadi karena P itu adalah cos X, sedangkan nilai cos X itu terendahnya min 1, tertingginya 1. Berarti yang untuk P sama dengan cos X sama dengan 2 ini berarti dia tidak memenuhi ya. Kita gunakan saja yang cos X sama dengan min 1. Nah, kalau kita sudah punya cos X sama dengan min 1, berarti kita sudah bisa menentukan sudutnya ya. Dengan cara ini ya, cos X sama dengan cos 180. Nah, ini kalau dilihat di tabel ya, kalau cos X ya, cos 180 derajat itu kan sama dengan min 1 ya. Kalau cos 0 itu 90 ya. Seterusnya. Nah, ini nanti dilihat lagi di tabel trigonometri atau di grafik fungsi trigonometri. Nah, kemudian karena berarti sini X, ini X-nya, yang ini alfanya nanti. Nah, untuk rumus pertama kalau untuk cos itu X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360, berarti alfanya 180. Yang pertama dari K sama dengan 0 ya, 180 ditambah 0 berarti 180. Kemudian yang bentuk kedua, nah ini kalau dilanjutkan lagi untuk K1, nah karena nanti kalau K1 kan nanti kita akan peroleh lebih dari 160 ya, nanti kan 180 ditambah 1 kali 360, nah itu kan sudah hampir 500-an lebih, jadi nanti dia tidak memenuhi, atau nanti ditulis juga boleh, tidak masalah. Kemudian untuk yang bentuk kedua, untuk cos itu adalah X2 sama dengan min A, min alfa ditambah K kali 360 ya. Sama, kita mulai dari K sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 180 derajat ditambah 0 kali 360, berarti min 180 derajat ya. Karena batasnya tadi untuk derajatnya atau sudutnya itu 0 sampai 360, berarti untuk min 180 ini tak hingga atau tidak memenuhi ya, jadi tidak masuk. Kemudian untuk K sama dengan 1, nah di sini kita tinggal substitusikan lagi juga, min 180 ditambah 1 dikali 360, berarti nanti min 180 ditambah 360 berarti 180 derajat ya, ini masih memenuhi. Nanti kalau kita masukkan K sama dengan 2, berarti nanti kan ini 2 ya, sekitar 720 dikurangi ini kan sudah lebih dari 360, berarti ini tidak perlu dilanjutkan atau dituliskan juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini berarti untuk nilai dari cos atau nilai dari X itu hanya 1 ya, 180. Nah, ini cuma 1 saja, 180. Kemudian untuk bentuk contoh kedua, nah ini 2 dikurangi 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Untuk X-nya itu antara 0 sampai 360 ya. Kemudian yang pertama tentunya sama yang tadi kita bentuk dulu ya. Berarti kalau di sini memang dalam trigonometri utamanya kita harus memang sudah memikirkan nanti jawaban kita itu mau kemana, dan kita harus menggunakan sifat trigonometri yang mana. Nah, itu harus segera ditentukan ya, dilihat, dipahami, dianalisis, nanti akan menggunakan rumus yang mana, persamaan yang mana. Nah, itu harus diketahui. Nah, di sini ada 22 cos kuadrat X, berarti nanti ini ada 2, duanya kita keluarkan. Nah, tujuannya supaya terbentuk ini 1 min cos kuadrat X ya, yang kanan tetap sama dengan sin X. Nah, kenapa harus dibuat diarahkan ke 1 min cos kuadrat X? Karena nanti kita punya sifat ini ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti ekuivalen juga dengan
sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah ini 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Berarti ini 1 min cos kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X ya. Nah ini sudah muncul bentuk kuadrat. Ini berarti kita ubah ke ruas kiri ya. Nah ini menjadi 2 kali sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Kemudian kita misalkan ya nanti, atau ini gua bentuk dulu menjadi 2 sin X dikuadratkan gitu. Kemudian baru kita misalkan ya, misalkan sin X itu sebagai P, maka bentuknya menjadi 2P kuadrat min P ya gitu. 2P kuadrat min P ya, ini bentuknya ini. Kemudian kita faktorkan karena ini ada PP, P-nya kita keluarkan menjadi rung buka 2P min 1 ya. Ini P kuadrat berarti kan P kali P, P-nya keluar 1 menjadi 2P. Ini 1P berarti tinggal 1 saja P-nya di luar. Nanti kalau kita cek lagi kan P dikali 2P kan 2P kuadrat, P dikali min 1 kan min P. Nah ini menjadi P 2P min 1. Kemudian baru kita cari akar-akarnya, P sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 0 atau 2P sama dengan 1 ya, ini pindah ke ruas kanan. 2P sama dengan 1 berarti P sama dengan 1/2. Nah ini kita punya 2 ini. Kemudian baru kita ubah ke bentuk sin lagi karena P tadi adalah sin X sama dengan 0 dan sin X sama dengan setengah. Ini nilainya ada 2, 0 juga masih masuk ke dalam nilai sin karena batas nilai sin itu min 1 dan sampai dengan 1 berarti 0 masih masuk. Kemudian 1/2 juga masih masuk. Nah ini nanti kita akan menyelesaikan 2 kali ya. Yang pertama untuk sin X sama dengan 0 dan yang kedua sin X sama dengan setengah. Ya kita mulai dari yang sin X sama dengan 0 dulu ya. Untuk sin X sama dengan 0 itu kita ubah ya, kalau nilai dari sin yang jawabannya 0 itu kan sin 0 ya. Sin 0 itu kan 0, berarti sin X sama dengan sin 0. Kemudian kita masukkan untuk rumus sin ya. X yang pertama itu alfa plus K kali 360, berarti untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan ini ya, alfanya 0 tadi ya, ini alfanya 0. 0 ditambah 0 kali 360 0. Kemudian K sama dengan 1 berarti 0 ditambah 1 kali 360 berarti 360 ya. Kalau kita tambahkan lagi 2 kan nanti sudah lebih dari 360. Jadi tidak usah. Nanti kita gunakan rumus yang kedua untuk sin adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 ya. Kemudian kita gunakan untuk K sama dengan 0 berarti 180 dikurangi 0 berarti tetap 180 ditambah 0 kali 360 berarti kan 0 berarti tetap 180. Nah nanti untuk K sama dengan 2 nanti kan sudah 720 lebih, maka tidak usah dicari ya. Kemudian yang untuk sin X sama dengan setengah berarti nilai sin yang setengah itu adalah sin 30, maka sin X sama dengan sin 30 karena setengah itu kan sin 30 ya, berarti sin X sama dengan sin 30. Kemudian yang karena ini sin sama seperti tadi bentuk pertamanya alfa tambah K 360, bentuk keduanya nanti apa? 180 min alfa tambah K kali 360. Nah, di sini K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 330 ditambah 0 kali 360 hasilnya 30. Kemudian untuk nanti kita masukkan 1 kan sudah lebih ya, nanti sudah 360 tambah ini berarti 390. Nah ini tidak memenuhi, tidak usah ditulis, sampai ini aja. Kemudian untuk K ya, untuk X bentuk keduanya dari sin adalah 180 min alfa ditambah K dikali 360. Yang pertama untuk K sama dengan 0 berarti 180 dikurangi
360 ya. Maka hasilnya 150 ya, ditambah 0 150. Nanti kalau kita masukkan 1 sudah kelebihan ya, nanti sudah 360 ditambah 150 ya 500 lebih. Maka tidak perlu kita cari. Nah, udah kita peroleh himpunan penyelesaiannya sama yang tadi juga, yaitu ada 30, ada 150, kemudian yang sebelumnya tadi, nah ini 0, 360, 180, berarti penyelesaiannya ada itu 0, 30, 150, 180, 360. Nah, seperti itu untuk penyelesaiannya. Nah, itu untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang persamaan trigonometri ya, bentuk kuadrat. Nanti silakan untuk berlatih lagi tentang beberapa contoh soal yang lain supaya lebih memahami ya, karena belajar matematika itu gerak otak dan juga tangan harus bersama-sama. Kalau cuma mendengarkan saja, melihat saja, kemudian tidak bisa. Tapi kalau mendengarkan, melihat dan juga mencoba, nanti akan lebih memahami. Dari itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.